Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Diberkati Tuhan. Senin edisi Kitab Kejadian bersama saya, Fani Paendong. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 20. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian
yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, dalam pasal ini sangat menarik judulnya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Judul ini, kalau Bapak Ibu Saudaraku melihat, dapat ditemukan bahwa berkat anak sulung itu jatuh kepada Yakub. Ishak mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karenanya dia ingin sekali memberkati anaknya, yakni Esau, anak sulungnya. Tapi justru yang diberkati adalah Yakub, anak bungsunya. Orang tua yang baik ingin anak-anaknya hidup dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Ishak sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia punya kerinduan lebih besar untuk berkati anak-anaknya. Tuhan sungguh ingin memberkati hidupku dan hidupmu hari ini. Kerinduan Tuhan memberkati jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setia dan taat, lakukan yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya buat kita. Mari hari ini kita hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Haleluya, amin.